Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hazinul Arkan, peserta pelatihan dasar CPNS formasi tahun 2024 Angkatan 3. Saya berasal dari Kota Banda Aceh dan ditempatkan di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berbagi upaya saya dalam membangun budaya berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saya sehari-hari di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh. Air adalah sumber kehidupan. Mengelolanya bukan sekedar tugas, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, saya meyakini bahwa keberhasilan kerja hanya dapat dicapai jika nilai-nilai berakhlak benar-benar menjadi bagian dari diri setiap insan ASN. Air adalah sumber kehidupan. Mengelolanya bukan sekedar tugas, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, saya meyakini bahwa keberhasilan kerja hanya dapat dicapai jika nilai-nilai berakhlak benar-benar menjadi bagian dari diri setiap insan ASN. Dalam menerapkan budaya berorientasi pelayanan, saya berusaha untuk selalu hadir melayani masyarakat dengan sepenuh hati, memberikan solusi nyata dalam pengelolaan sumber daya air. Saya berusaha untuk mengakomodir permintaan data dari eksternal agar dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, seperti permintaan data rekomendasi teknis, permintaan data neraca air, dan permintaan data curah hujan. Dalam penerapan budaya kerja kompeten dan akuntabel, di sini saya berusaha untuk menerapkan pemodelan data secara spasial untuk mendukung tugas dan fungsi saya di kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, terutama dalam hal analisis data hidrologi. Kemudian untuk sebagai wujud penerapan budaya kerja yang kolaboratif, saya juga berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya kepada teman-teman kantor lain agar proses bisnis di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 menjadi lebih efisien, akurat, efektif, berbasis digital. Budaya kerja loyal dapat diwujudkan dengan perilaku saya untuk setia pada bangsa dan negara, menjalankan amanah dengan dedikasi tinggi, dan menjaga rahasia negara, seperti menyimpan dan mengarsipkan dokumen dengan rapi dan teliti, bijak dalam bermedia sosial, dan giat mengikuti upacara bendera di lingkungan balai. Baik, kemudian untuk potensi yang dimiliki untuk membangun budaya kerja yang berakhlak di lingkungan kerja saya di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, antara lain yang pertama, ketersediaan nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman dan perilaku kerja kita sehari-hari. Kemudian adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknik, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, adanya rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang cukup kuat di lingkungan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh. Kemudian adanya tuntutan untuk mendorong akuntabilitas publik, yaitu untuk agar ASN ini bekerja secara transparan dan profesional. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dukungan teknologi digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi kerja. Baik, kemudian untuk penghambat atau tantangan yang dihadapi untuk membangun budaya kerja berakhlak di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, yang pertama adalah budaya kerja yang masih menerapkan birokrasi yang lama dan kaku. Kemudian sulit menerima perubahan. Lalu berikutnya kurangnya kesadaran sebagian pegawai tentang pentingnya penerapan nilai berakhlak. Selanjutnya adalah perbedaan kepentingan antara pihak baik internal maupun eksternal yang bisa menimbulkan konflik kerja. Berikutnya keterbatasan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan berbasis digital. Dan yang terakhir adalah tekanan pekerjaan lapangan, misalnya untuk survei sungai, tanggap darurat banjir, yang bisa membuat pegawai abai terhadap nilai pelayanan dan komunikasi. Baik, yang berikutnya adalah penghambat atau tantangan yang harus dihadapi dalam membangun budaya kerja berakhlak di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 adalah budaya kerja yang lama, yang masih birokratis dan terlalu kaku. Kemudian sulit menerima perubahan. Yang berikutnya adalah kurangnya kesadaran sebagian pegawai tentang pentingnya penerapan nilai berakhlak. Kemudian perbedaan kepentingan antara pihak baik internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan konflik kerja.
Kemudian keterbatasan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan berbasis digital, dan yang tak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk menerapkan sistem kerja berbasis digital. Baik, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ada banyak cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dapat melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai berakhlak secara rutin. Bukan hanya formalitas, tetapi lewat role model pimpinan dan contoh nyata di lapangan. Kemudian dapat berupa pemberian apresiasi dan reward bagi pegawai atau tim yang menunjukkan perilaku sesuai nilai berakhlak. Kemudian juga dapat berupa pelatihan soft skill, baik soft skill komunikasi, pelayanan publik, kepemimpinan adaptif, dan soft skill teknis lainnya. Yang berikutnya adalah berupa penguatan budaya kolaborasi melalui kerjasama lintas bidang agar terciptanya kebersamaan. Yang berikutnya adalah digitalisasi proses kerja untuk mengurangi birokrasi yang manual dan meningkatkan transparansi layanan. Dan yang tak kalah penting adalah pendampingan dan mentoring dari senior pada pegawai baru agar budaya positif cepat menular. Budaya berakhlak bukan sekedar slogan, melainkan pedoman yang saya jalani setiap hari. Inilah wujud pengabdian saya di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, menjaga air untuk kehidupan, menjaga amanah untuk negeri. Pagi cerah, burung pun berkicau, embun menetes di daun hijau, integritas dijunjung tinggi setiap waktu, amanah dijaga demi bangsa yang maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.